Abad 7 Masehi, ekspansi Islam dan perkembangannya yang begitu pesat. Abad ke-7 Masehi, tahun 600 hingga tahun 699 Masehi, merupakan masa yang penuh dengan peristiwa besar, terutama dalam konteks perkembangan agama, kekaisaran, dan budaya. Sebelumnya kita telah mengetahui bahwa pada tahun 610 Masehi, Nabi Muhammad SAW menerima wahyu pertama dari malaikat Jibril di Gua Hiro, menandai awal turunnya Islam. Di tahun 622 Masehi, Nabi Muhammad SAW dan para pengikutnya hijrah dari Mekah ke Madinah. Tahun ini menjadi awal dari kalender Hijriyah dalam Islam. Kalender Hijriyah adalah sistem penanggalan Islam yang didasarkan pada peredaran bulan atau lunar kalender. Berbeda dengan kalender Masehi yang berbasis matahari atau solar kalender. Kalender ini digunakan oleh umat Islam di seluruh dunia, terutama untuk menentukan waktu ibadah dan hari-hari penting keagamaan. Kalender ini dihitung mulai dari tahun hijrah, yaitu saat Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya hijrah dari Mekah ke Madinah pada tahun 622 Masehi, lalu diresmikan pada masa Khalifah Umar bin Khattab sekitar tahun 638 Masehi sebagai sistem penanggalan resmi negara Islam. Tahun pertama dalam kalender Hijriyah disebut 1 Hijriyah. Dalam kalender Hijriyah, 1 tahun sama dengan 12 bulan lunar. Setiap bulan memiliki 29 atau 30 hari, tergantung pada pengamatan hilal atau bulan sabit. Total hari dalam setahun sekitar 354 atau 355 hari. Jadi, lebih pendek sekitar 10 sampai 11 hari dari tahun Masehi. Nama-nama bulan Hijriyah tersebut adalah Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Ula, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Zulqa'dah, dan Zulhijjah. Pada tahun 630 Masehi, Islam telah mengekspansi Mekah tanpa pertumpahan darah. Di tahun 632 Masehi, setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW, Islam dilanjutkan oleh kekhalifahan Khulafaur Rasyidin, dimulai dengan Abu Bakar sebagai khalifah pertama. Dan saat itu, seluruh jazirah Arab hampir sepenuhnya berada di bawah kekuasaan Islam ketika Nabi wafat. Kisah tentang Khulafaur Rasyidin telah saya bahas pada video sebelumnya. Masa Abu Bakar As-Siddiq, tahun 632 hingga tahun 634 Masehi. Beliau berhasil memadamkan perang Rid'ah, atau pemberontakan suku-suku Arab yang murtad setelah wafatnya Nabi. Perang Rid'ah dilatar belakangi oleh Rid'ah, berarti kemurtadan, dan dalam konteks ini merujuk pada suku-suku Arab yang keluar dari Islam setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW, dengan menganggap perjanjian mereka hanya berlaku selama Nabi masih hidup. Lalu beberapa tokoh mengaku atau mengklaim sebagai Nabi dan ingin mengambil alih pengaruh di wilayah masing-masing, seperti yang dilakukan oleh Musailamah Al-Kadzab, Tulaihah, dan lainnya. Dan juga pada masa ini sebagian besar masyarakat enggan membayar zakat kepada negara, padahal zakat adalah salah satu rukun Islam. Setelah mengalami berbagai konflik ini, akhirnya seluruh jazirah Arab kembali bersatu di bawah pemerintahan Islam. Kekhalifahan Khulafaur Rasyidin menjadi kuat dan stabil, siap untuk ekspansi keluar seperti Syam, Persia, dan Mesir. Hal ini pun membuktikan ketegasan Abu Bakar sebagai pemimpin, meski banyak yang meragukannya saat awal diangkat jadi khalifah. Dan hal ini juga menegaskan bahwa zakat adalah kewajiban negara, bukan hanya hubungan personal dengan Nabi. Masa Umar bin Khattab, tahun 634 hingga tahun 644 Masehi. Islam melakukan ekspansi besar-besaran keluar jazirah Arab. Pada masa ini, terjadi berbagai perang seperti Perang Yarmuk dan Al-Qadisiyah. Dan pada akhirnya, Islam berhasil mengekspansi ke daerah Syam atau Levan, mencakup Suriah, Yordania, Palestina, Lebanon, yang direbut dari Bizantium pada saat terjadi Perang Yarmuk. Lalu Persia, yang asalnya dikuasai oleh Kekaisaran Sasanid, kemenangan besar ini terjadi dalam pertempuran Qadisiyah di tahun 636 Masehi dan pertempuran Nahawat di tahun 642 Masehi. Masa Utsman bin Affan, tahun 644 hingga tahun 656 Masehi. Islam mulai masuk ke wilayah Asia Tengah dan Afrika Utara. Pada masa ini, mulai dilakukan penyusunan dan pengumpulan mushaf Al-Quran resmi.
Masa Ali bin Abi Thalib, tahun 656 hingga tahun 661 Masehi. Masa yang penuh dengan konflik internal atau disebut dengan fitnah pertama. Ekspansi melambat, tetapi kekuasaan tetap meluas. Ekspansi Islam, Perang Yarmuk dan Al-Qadisiyah. Setelah wafatnya Nabi Muhammad, Islam menyebar dengan cepat melalui Jazirah Arab, Persia, Levan, Suriah dan Palestina, dan Mesir. Kekaisaran Bizantium dan Persia Sasanid mengalami kekalahan besar dalam peperangan melawan pasukan Muslim. Peperangan tersebut di antara lain adalah Perang Yarmuk di tahun 636 Masehi. Perang Yarmuk adalah salah satu perang paling bersejarah dalam ekspansi Islam awal, yang terjadi pada tanggal 20 Agustus 636 Masehi atau sekitar tanggal 15 Hijriah di lembah Sungai Yarmuk yang sekarang dekat perbatasan Yordania, Suriah, dan Palestina. Perang ini merupakan momen krusial dalam sejarah dunia karena mengakhiri dominasi Bizantium di wilayah Syam atau Levan dan membuka jalan bagi Islam untuk menyebar ke barat laut. Diperkirakan sekitar 100.000 hingga 200.000 pasukan Bizantium melawan pasukan Muslim yang hanya terdiri dari 25.000 hingga 40.000 pasukan. Angka ini bervariasi tergantung sumber sejarah, tetapi pasukan Muslim tetap dalam posisi jumlah yang lebih kecil. Perang ini dilatar belakangi oleh Bizantium yang mulai khawatir dan ingin merebut kembali wilayah Syam karena ekspansi Islam ke wilayah ini. Kaisar Heraklius mengirim pasukan besar untuk menghentikan ekspansi Islam, sedangkan Khalifah Umar bin Khattab menunjuk Khalid bin Walid, salah satu jenderal terbaik Islam, untuk memimpin pasukan Muslim di Syam. Perang ini berlangsung selama 6 hari. Pasukan Muslim memanfaatkan taktik gerilya, penguasaan medan, dan koordinasi yang rapi. Khalid bin Walid mengatur pasukannya dengan fleksibilitas luar biasa, berhasil mematahkan serangan besar Bizantium. Angin dan kondisi alam juga berpihak pada pasukan Muslim. Pada hari terakhir, pasukan Bizantium terdesak ke jurang dan sungai, sehingga banyak pasukan Bizantium yang tewas atau tenggelam. Perang ini merupakan kemenangan telak bagi kaum Muslimin. Pasukan Bizantium hancur total dan Syam, termasuk Damaskus dan Yerusalem, jatuh ke tangan Islam. Kaisar Heraklius mundur ke Konstantinopel dan berkata, "Selamat tinggal, Suriah. Engkau adalah negeri yang sangat indah dan aku tidak akan pernah melihatmu lagi." Perang ini merupakan titik balik dalam sejarah. Islam menjadi kekuatan besar di Timur Tengah. Bizantium tidak pernah bisa berebut kembali wilayah Syam. Kepercayaan diri umat Islam meningkat, mempercepat ekspansi ke Mesir, Persia, dan Asia Tengah. Perang Al-Qadisiyah tahun 636 Masehi. Perang Al-Qadisiyah adalah salah satu perang paling legendaris dalam sejarah Islam yang menandai awal runtuhnya Kekaisaran Persia Sasanid dan terbukanya wilayah Irak serta Persia bagi kekuasaan Islam. Kekaisaran Sasanid Persia, salah satu kekaisaran terbesar di dunia saat itu, runtuh pada tahun 651 Masehi akibat ekspansi Islam. Ini mengakhiri dominasi Zoroastrianisme sebagai agama utama di Persia. Perang ini terjadi sekitar tahun 636 Masehi atau 14 Hijriah, bertempat di Al-Qadisiyah atau yang sekarang dekat kota Kufah, Irak Selatan. Pasukan Muslim saat itu dipimpin oleh Sa'ad bin Abi Waqqas atas perintah Khalifah Umar bin Khattab dengan jumlah pasukan sekitar 30.000 orang. Sedangkan pasukan Sasanid Persia dipimpin oleh Rostam Farrokhzad, seorang panglima besar Kekaisaran Persia, dengan jumlah pasukan sekitar 100.000 orang, termasuk pasukan gajah perang dan infanteri elit. Persia unggul dalam jumlah dan perlengkapan. Pada saat itu, Islam sudah mulai memasuki wilayah Irak, bagian dari Kekaisaran Sasanid. Oleh karena itu, Persia berambisi untuk menghentikan penyebaran Islam dan mempertahankan dominasinya di Mesopotamia. Khalifah Umar lalu mengirim pasukan besar ke wilayah Qadisiyah sebagai titik strategis menuju ibu kota Persia atau Ctesifon. Jalannya perang berlangsung selama 4 hari. Di hari pertama dan kedua, perang berlangsung sangat sengit. Pasukan Persia menggunakan gajah-gajah perang yang sempat membuat barisan Muslim kacau. Pasukan Muslim mulai menyesuaikan taktik, menargetkan mata dan leher gajah, serta menghadapi infanteri elit Persia dengan strategi bertahan fleksibel. Di hari ketiga, salah satu gajah utama Persia terbunuh, menyebabkan kepanikan di antara barisan mereka.
kemenangan kecil mulai diraih pasukan Muslim. Di hari keempat, Rostam, jenderal Persia, tewas dalam perang. Sebagian mengatakan terkena tombak atau tenggelam saat menyeberangi sungai. Tanpa pemimpin, pasukan Persia bubar dan melarikan diri. Hal ini merupakan kemenangan besar bagi pasukan Muslim. Persia kehilangan sebagian besar pasukan elitnya, dan jalan menuju ibu kota Ctesiphon terbuka dan akhirnya ditaklukkan. Ini adalah pukulan telak bagi Kekaisaran Sasanid yang perlahan-lahan runtuh sepenuhnya dalam beberapa tahun setelahnya, yang akhirnya runtuh pada tahun 651 Masehi. Wilayah Irak dan Persia bagian barat akhirnya jatuh ke tangan Islam. Hal ini pun mengakhiri dominasi Zoroastrianisme di wilayah tersebut. Pengaruh Islam kemudian makin meluas ke wilayah Iran, Asia Tengah, dan sekitarnya. Ada sebagian fakta menarik tentang perang ini. Di antaranya adalah Sa'ad bin Abi Waqqas yang memimpin dari tempat tidur karena sakit, tapi tetap mengatur strategi dengan efektif. Itulah sebagian kecil dari sejarah akan abad ke-7 Masehi. Terlepas dari peristiwa yang ada, kebenaran sejarah dari semua ini hanyalah milik Tuhan Yang Maha Esa. Mohon maaf jika ada peristiwa yang terlepas ataupun tidak pas. Untuk perkembangan channel ini, Anda bisa bantu untuk subscribe dan berikan like. Dan juga jangan lupa untuk tinggalkan komentar pada video ini. Sampai jumpa kembali pada video selanjutnya. Terima kasih telah menonton video ini dan salam sejahtera untuk kalian semua dimanapun berada.